Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih untuk Ibu Vina Ratnasari SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmansyah dan rekan saya Pipin Kasih Muni Saluhu. Kami dari kelompok 7 akan membahas siklus penggajian. Pada siklus penggajian, kita akan membahas pengertian siklus penggajian, fungsi siklus penggajian, aktivitas siklus penggajian, bagian-bagian terkait dalam siklus penggajian, data-data yang dibutuhkan dan dihasilkan dalam siklus penggajian, kemudian flowchart siklus penggajian. Dan yang pertama, pengertian siklus penggajian. Siklus penggajian ialah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemroses data terkait yang berhubungan dengan pengolahan pegawai di tempat kerja secara efektif. Fungsi dasar SIA pada siklus penggajian meliputi pemrosesan data transaksi tentang karyawan, menjaga aset organisasi, dan kemudian menyediakan informasi untuk mengambil keputusan. Aktivitas dalam siklus penggajian meliputi perbaruan file induk penggajian, perbarui tarif dan pemotong pajak, validasi data waktu dan kehadiran, mempersiapkan penggajian, membayar gaji, menghitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan, lalu keluarkan PPh dan pemotongan lain-lain. Menjelaskan mengenai aktivitas siklus penggajian. Yang pertama, perbarui file induk penggajian. Pada pembaruan file induk penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian seperti mempekerja orang baru, pemberhentian, perubahan tingkat gaji, perubahan dalam pengurangan diskresi. Ini merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan, bahwa semua perubahan penggajian dimaksudkan tepat pada waktunya dan secara tepat ditampilkan dalam periode pembayaran berikutnya. Pada pembaruan tarif dan pemotongan pajak, pembaruan informasi mengenai tarif dan pemotongan pajak terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Validasi data waktu dan kehadiran. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk bergantung pada status pembayaran pegawai. Ada skema pembayaran meliputi kartu waktu digunakan untuk membayar pegawai yang berdasar per jam, laporan tersendiri bagi profesional, komisi langsung kartu komisi gaji plus, intensi dan bonus. Dan untuk prosedurnya, yang pertama, Departemen Penggajian bertanggung jawab validasi catatan waktu pegawai. Yang kedua, bagi para pegawai KP, validasi melibatkan perbandingan jumlah waktu kerja dengan waktu yang digunakan pada setiap kerja. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi validasi data waktu dan kehadiran meliputi mengumpulkan data waktu dan kehadiran pegawai secara elektronis sebagai ganti dokumen kertas. Yang kedua, menggunakan pembaca kartu untuk mengumpulkan data waktu kerja. Yang ketiga, menggunakan jam kerja elektronis. Untuk pembahasan berikutnya akan dibahas oleh teman saya, Pipit Kasih Muni Saluhu. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan presentasinya. Mempersiapkan penggajian. Pada masing-masing bagian memberikan data tentang jam kerja karyawan selama satu periode. Data ini akan dicocokkan dan kemudian diotorisasi oleh pejabat berwenang pada unit kegiatan tersebut untuk diserahkan ke Departemen Penggajian guna mempersiapkan daftar gaji karyawan yang bersangkutan. Kemudian membayar gaji. Biasanya pembayaran gaji karyawan dilakukan dengan cara memindah bukukan ke rekening karyawan bersangkutan. Cara ini sangat efektif untuk mengurangi pemotongan gaji yang tidak legal dilakukan. Namun, ada juga perusahaan yang melakukan pembayaran gaji karyawan dengan cara tunai dan akibat dari cara ini tidak terjamin keamanan, baik pada perusahaan maupun karyawan yang masih memegang uang tunai. Kemudian, menghitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Perusahaan melakukan pemotongan
PPh karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemotongan tersebut akan disetorkan ke kantor pajak atas nama karyawan yang bersangkutan. Berbagai pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan secara legal untuk memudahkan karyawan dari kewajiban terhadap negara. Pemotongan lain dapat juga berupa pemotongan pensiun untuk hari tua dan sebagainya. Kemudian, keluarkan PPh dan potongan lain-lain. Aktivitas terakhir dalam proses penggajian membayar kewajiban PPh dan potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Organisasi harus secara periodik membuat cek atau menggunakan transfer dana secara elektronis untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi. Kemudian, bagian-bagian yang terkait dalam siklus penggajian. Yang pertama, petugas absensi. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia atau MSDM, dan karyawan. Selanjutnya, pemerintah. Selanjutnya, asuransi. Kemudian, bank. Dan terakhir, pimpinan. Data-data yang dihasilkan dan dihubungkan dalam siklus penggajian. Yang pertama, daftar absensi dan lembur karyawan. Yang kedua, daftar gaji dan lembur karyawan. Yang ketiga, daftar pajak penghasilan terutang. Yang keempat, daftar asuransi dibayar di muka. Yang kelima, slip penggajian. Yang keenam, slip PPh. Ketujuh, slip asuransi. Dan yang terakhir, laporan penggajian. Sekarang, flowchart penggajian. Apa itu flowchart? Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Berikut ini merupakan contoh flowchart penggajian. Yang pertama, menggunakan simbol oval karena simbol ini memiliki arti permulaan atau awal dari suatu proses atau siklus. Simbol ini juga dapat berarti dari suatu proses atau siklus. Nah, selanjutnya data kehadiran seluruh karyawan. Menggunakan simbol kotak atau persegi karena menunjukkan suatu tindakan atau proses dengan menggunakan komputer data kehadiran seluruh karyawan yang sudah direkap dan diperiksa ulang tentang keberadaannya siap dijadikan data penggajian. Kemudian, proses daftar gaji menggunakan simbol kind operation karena menyatakan segala bentuk operasi yang diproses menggunakan mesin yang mempunyai keyboard. Proses daftar gaji menerima data kehadiran yang sudah valid untuk diproses penggajiannya perorangan. Selanjutnya, hitung PPh pasal 21 yaitu menghitung atau mengoreksi pajak baik yang gajinya mengalami kenaikan atau ada perubahan dalam status keluarga. Kemudian, buat slip gaji setelah menerima revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak. Langkah selanjutnya, membuat gaji dan daftar gaji seluruh karyawan untuk dikoreksi dan diminta tanda tangan manajer HRD. Setelah itu, membuat daftar gaji di sini menggunakan simbol dokumen karena daftar gaji yang dihasilkan dalam bentuk dokumen. Selanjutnya, evaluasi menggunakan simbol decision karena akan ada dua kemungkinan jawaban yang terjadi yaitu bisa iya atau tidak. Jawaban tidak jika daftar gaji yang dibuat terdapat kesalahan, baik itu kesalahan itu atau ketik, kemudian di-cancel dan dikembalikan ke Departemen HRD untuk direvisi kembali jawabannya jika daftar gaji yang dibuat sudah benar. Dan selanjutnya, menyetujui pimpinan perusahaan menerima dan menandatangani daftar gaji seluruh karyawan, kemudian mengecek sistem pembayaran gaji yang dilakukan, baik itu bentuk tunai cek atau bilet giro maupun daftar transfer gaji via bank yang ditunjukkan. Kemudian menerima daftar sistem file payroll, yaitu menerima daftar gaji baik itu dalam bentuk cek bilet giro, transfer ke rekening pribadi ataupun tunai pada tanggal yang telah ditentukan, kemudian mengambil gaji via rekening bank karyawan pada tanggal penggajiannya yang telah ditentukan, dapat mengambil gajinya melalui ATM yang telah ditentukan prosesnya.
dan proses terakhir pun selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.